Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Herudin. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang satu topik, yaitu apa yang bisa dilakukan dengan Facebook Ads dengan budget 50.000. Simak sampai selesai. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Jadi guys, sebetulnya berapa sih budget minimal untuk beriklan? Jadi sebetulnya budget minimal untuk beriklan itu adalah teman-teman sendiri yang menentukan. Jadi teman-teman mau berapa Facebook iklan itu diberi budget? Misalkan ingin 50.000, ingin 100.000, 200.000, itu tergantung teman-teman gitu ya. Dan muncul pertanyaan, dengan budget misalkan 50.000, berapa jumlah orang yang bisa dijangkau? Nah, itu jawabannya juga ada di dashboard teman-teman sendiri, karena setiap akun itu memiliki performa yang berbeda-beda. Tapi yang saya sarankan buat teman-teman semuanya yang baru membuat akun, misalkan teman-teman hari ini membuat akun Business Manager, maka disarankan jangan langsung dipakai iklan gitu ya. Karena beberapa kemarin banyak sekali kasus orang-orang yang iklannya langsung dinonaktifkan atau di-disable. Gara-gara akunnya baru, kemudian langsung jalan iklan. Nah, buat teman-teman semuanya yang baru membuat akun iklan atau akun Business Manager, maka aktifkan dulu itu dengan aktif di fanspage-nya gitu ya. Nah, ya mungkin bisa menunggu selama seminggu gitu ya, baru kemudian bisa berjalan iklan. Nah, kembali lagi kepada budget. Jadi budget berapa sih yang paling efektif dalam beriklan? Apakah 50.000 bisa? Yes, teman-teman semuanya, 50.000 itu bisa dipakai untuk beriklan dan itu jangkauannya akan cukup banyak gitu ya, dan itu tergantung kualitas akun dari teman-teman semuanya. Biasanya semakin lama usia akun bisnis teman-teman atau akun iklannya, maka performanya akan semakin bagus gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu berapa sih atau apa yang bisa dilakukan dengan budget 50.000, berapa adset yang bisa dibuat dan berapa ads yang bisa dimuat, yuk kita langsung praktekkan. Oke guys, kita ketemu lagi dan sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara beriklan Facebook Ads dengan budget 50.000. Nah, 50.000 itu bisa jadi iklannya seperti apa gitu ya. Jadi kita akan coba pakai budget iklan 50.000 untuk membuat iklan Facebook Ads. Oke, langkah pertama seperti biasa ya, buka Ads Manager-nya. Jadi masuknya ke seperti biasa ya. Nah, gitu ya. Ke sini kemudian login, masuk ke Ads Manager gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini Ads Manager saya. Jadi kebetulan akun baru ya. Nah, kita akan coba buat langkah selanjutnya adalah kita meng-create gitu ya. Meng-create, di-create. Nah, kita akan uji coba iklan dengan budget 50.000 ini, dan kita akan coba pakai konversi ya. Nah, kita akan coba yang konversi. Nah, ini langkahnya. Kita klik opsional. Nah, ini karena akun baru, biasanya tampilannya kayak gini teman-teman. Kalau akun yang udah lama, dia langsung pengaturan itu pilihan CBO gitu ya. Campaign Budget Optimization. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini, silahkan diklik continue. Nah, di sininya silahkan teman-teman kasih nama campaignnya. Misalkan saya testing aja karena ini contoh ya.
Nah, kemudian di sininya nih dilewat aja special ed kategori karena ini khusus ya. Kalau politik atau apa gitu. Oke, nah kesininya kita cek show more option. Nah, ininya di sini jangan lupa dinyalakan ya. Campaign budget optimization-nya dinyalakan. Jadi ini tadi. Nah, kalau posisinya mati silahkan dinyalakan. Nah, kita langsung ke bawah tentukan budget. Nah, di sini kita masukkan budget 50.000. Nah, gitu ya. Kita cek lagi. Selanjutnya, nah kita atau bikin schedule tidak ya. Nah, kita next. Setelah next, kita tunggu. Nah, ini nama adsetnya gitu ya. Karena posisinya, karena saya selalu menyarankan kita akan uji coba 50.000 apakah bisa dengan minimal strategi kita dengan strategi 133 ya. Jadi satu campaign, 3 adset dan 3 ads. Nah ini teman-teman juga silahkan simak bagaimana cara langkah eh, memulai 133 itu seperti apa gitu ya. Jadi kita masuk ke adset, ini adset. Jadi sebelum ke 133 kita buat 111 dulu gitu teman. Nah, misalkan ini. Karena saya di video-video sebelumnya merekomendasikan satu adset apalagi yang dia melakukan split test, maka satu adset dengan kosong ya. Kosong jadi nggak perlu ada edit-edit gitu ya. Nah, ini kita kasih nama kosong. Karena kita tidak akan memasukkan interest. Oke. Nah, buat teman-teman di sini kalau misalkan pixelnya belum dibuat, silahkan create pixel. Gitu ya. Tapi kalau memang sudah dibuat, tinggal pilih pixelnya. Kemudian dipilih eventnya. Ada lead, nanti to view content, purchase gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman event akhirnya gitu ya, funneling akhirnya, jika funneling akhirnya itu purchase, maka pilih purchase ya. Pilih purchase-nya di mana? Di sini. Karena kebetulan ini saya baru jadi belum bikin pixel. Silakan yang sudah bikin pixel pilih purchase. Kalau memang akhir funneling-nya maksudnya akhir akhir apa konsumen mengklik gitu ya ketika masuk website, di websitenya dia mengklik produk, setelah itu baru ada pembayaran gitu. Nah, kita intinya akhir dari funneling. Kalau akhir funnelingnya lead karena masuk WhatsApp ya pilih lead gitu ya. Begitu teman-teman. Lanjut ke sini ke bawahnya. Nah, ini tanggal mulainya. Nah, biasanya teman-teman begini, untuk memulai tanggal iklan gitu ya, silahkan tentukan waktu ya. Saya saranin dini hari ya. Nah, misalkan sekarang kan tanggal 13 nih. Misalkan besok ya. Tanggal 14 diklik, ininya dirubah, langsung diklik di keyboard ya. Misalkan jam 2. Ininya 00. Nah, AM ya, jangan PM nanti sore gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin ada set tanggal berakhirnya, misalnya saya mau iklan 2 hari, silakan diklik gitu ya. Nah, di sini kapan tanggal berakhir. Nah, tapi kalau saya biasanya tidak pakai. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Nah, kita masuk ke audience. Karena saya bilang kosong dulu ya. Ininya juga tetap gini ya, Indonesia pastinya. Nah, kemudian di usia, teman-teman silahkan tentukan usia ini sesuai dengan pandangan teman-teman. Misalkan jualan kerudung, misalkan atau jualan sandal. Nah, biasanya yang beli sandal itu dari usia berapa sampai usia berapa gitu ya, yang produk teman-teman. Gitu ya. Nih, misalkan usia yang beli, anggaplah produknya sandal gitu ya. Nah, yang suka beli sandal karena memang untuk dewasa misalkan. Oh, ini yang biasanya usia ini nih yang suka beli nih, misalkan 25, misalkan ya.
Nah, 25. Nah, ininya biarkan saja sampai 65. Oh, misalkan ini laki-laki sama perempuan suka beli, berarti biarin gitu ya, all gender. Kalau misalkan hanya perempuan, pilih aja perempuan gitu ya. Nah, saya menganggap ini all gender aja karena yang beli laki-laki perempuan. Oke, nah ini detail targeting ini di ini ya, posisinya kayak gini karena kita akan posisi kosong karena ya kosong ya adsetnya. Ini tidak perlu diedit, tapi kalau kita ingin memasukkan interest di nanti di adset kedua dan ketiga ya, kita edit, masukin di sini interestnya. Gitu teman-teman ya. Oke, selanjutnya bahasa. Misalkan, oh ini bahasa di Facebook ya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Misalkan, saya mah orang Indonesia, bahasanya suka yang Indonesia, ya udah gitu ya dipasang bahasa Indonesia di sini diketik. Tapi saran saya language biarin aja gitu ya, jadi all language aja gitu ya, kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini automatic placement atau manual placement. Nah, karena di awal saya menganggap teman-teman split test gitu ya. Nah, karena teman-teman dianggap sama saya split test, maka ininya automatic placement supaya nanti bisa dibaca gitu ya ketika sudah berjalan nanti untuk melakukan perampingan itu retargeting iklan. Nah, nanti manual placement jika teman-teman ingin retargeting iklan. Nah, jadi kalau ingin tahu terkait retargeting, silahkan tonton ya. Jadi video saya sebelumnya bahas retargeting, tapi karena posisi ini dianggap teman-teman split test, jadi dianggap otomatis aja. Nanti silahkan tonton video saya tentang retargeting iklan, gimana cara meretarget kembali, supaya iklannya tidak sia-sia. Oke, kita lanjutkan. Ini udah berapa menit nih? Oke, udah 9 menit. Oke, lanjutkan kita next. Nah, di sini teman-teman masuk ke Ads. Nah, Ads itu di mana teman-teman mengupload konten gitu ya, membuat konten produknya, mengupload produknya gitu ya. Gitu. Jadi, ini misalkan saya kasih nama gitu ya. Konten 1 gitu ya. Nah, misalkan saya memberikan nama konten 1. Nah, saran saya kenapa dikasih nama gitu ya, supaya teman-teman tahu gitu ketika nanti menyediakan 3 konten, kan posisinya 1, 3, 3 ya komposisinya. 3 konten teman-teman ketika ingin memilih yang winning tahu gitu karena sudah dikasih nama. Oh, ternyata konten yang paling winning yang mana gitu. Karena itu untuk kepentingan retargeting teman-teman. Oke, balik lagi dengan retargeting silahkan tonton. Nah, di sini pilih fanspage-nya gitu ya. Nah, kalau misalkan Instagramnya dipilih ya, nanti juga muncul di sini kalau teman-teman sudah memasukkan Instagram gitu ya. Tapi misalkan kalau tidak ya sudah dibiarin, tapi mungkin nanti di apa di ads yaitu ke Instagram tidak masuk gitu ya. Oke, selanjutnya ke bawah. Di sini ada pilihan kita meng-create ad gitu ya, atau use existing post atau use creative hub mockup gitu ya. Nah, misalkan teman-teman gini, kalau teman-teman posisinya sudah pernah mengupload di Fanspage gitu ya, dan ingin menggunakan kontennya yang di Fanspage, maka teman-teman pilih use existing post gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau teman-teman berpikir, saya mau bikin lagi yang baru, maka nanti create ad gitu ya. Itu. Jadi apakah pilih image ataukah carousel ataukah collection gitu ya. Nah, tapi saya karena misalkan mempermudah teman-teman, silahkan teman-teman post aja dulu di fanspage konten yang ingin dipublikasikan gitu. Nah, misalkan begini, use existing post. Nah, setelah itu silahkan teman-teman pilih post yang pernah diposting di fanspage gitu ya. Nah, misalkan saya yang ini. Jadi nanti otomatis teman-teman akan ada gitu ya. Gitu. Nah, terkait ini
ini itu jadi kalau misalnya ada kayak gini artinya gambarnya kurang memenuhi standar untuk masuk di Instagram. Karena di Instagram itu harus kotak gitu ya. Jadi kotaknya itu ya minimal itu kayak gini nih. Media need to be at least 500 pixel gitu ya. Minimal harus 500 pixel. Nah, jadi di Instagram gak masuk gitu. Nah, teman-teman silahkan dipastikan disesuaikan gitu ya. Nah, karena ini saya contoh, nah anggap saja tidak ada masalah gitu ya. Nah, misalkan pilih jika sudah klik continue. Nah, kita tunggu previewnya. Nah, selanjutnya jika sudah, maka teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sininya biasanya kalau akun-akun baru itu dia nggak bisa memasukkan call to action ya. Jadi call to action ini kemarin juga di teman saya yang akun baru itu nggak ada. Nah, ini juga saya tidak ini ya, tidak tahu apakah ini pengaruh akun baru atau enggak gitu ya. Nah, kalau teman-teman sekiranya ada ya call to action ini, silahkan ya, khusus akun baru ya, silahkan komen di kolom komentar gitu ya. Boleh jadi saya salah ada yang belum saya tahu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tahu dan ada ininya ya call to actionnya silahkan tulis di kolom komentar. Nah, jika sudah kayak gini, maka teman-teman ke bawahnya kita masuk ke tracking ya. Nah, tracking silahkan setup ya pixel yang teman-teman buat gitu ya kayak gitu. Nah, jika setelah ini silahkan klik publish. Nah, ini apa nih? Oh, ini karena akun baru banget ya, jadi langsung masuk ke sini. Tapi kalau teman-teman udah beberapa lama, maka nggak akan masuk ke sini, langsung publish. Oke. Kita tunggu. Nah, apa nih? Ini benar-benar akun baru ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sama seperti saya gitu ya, silahkan pasti akan seperti ini. Oke, nah ini bisnis text infonya ini boleh diisi, boleh enggak ya. Nah, kemudian add payment metodenya ini ya, kartu debit dan kredit. Oh, dia harus memasukkan dulu ternyata teman-teman. Nah, saya kebetulan belum dimasukin nih ininya. Oke, jadi saya akan coba masukin dulu, tapi kebetulan saya sedang di luar tidak bawa kartunya. Ini pun nggak bisa di-save ya. Nah, oke guys, karena ada sedikit kendala ya. Ini kartunya saya tidak bawa. Oke, anggap saja payment metodenya sudah ada nih. Jadi kayaknya nih hari ini agak sedikit nggak bisa dipublish nih karena harus memasukkan kartu kreditnya. Kebetulan sudah dipakai di akun yang satunya gitu ya. Tapi di hidden itu nomornya. Jadi saya nggak bawa kartunya. Jadi apa ya? Enaknya gimana ya teman-teman? Oke, intinya teman-teman mungkin teman-teman sampai sini sudah paham ya. Jadi silahkan teman-teman publish ya, publish. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman silahkan duplikat ads-nya gitu ya sampai 3. Nah, sampai 3. Tapi ini harus beda-beda ini ya, teman-teman. Harus beda kontennya. Kan kita mau nyari yang winning ya. Nah, setelah duplikat SS sampai 3, jadi ini langkah kedua ya. Langkah 2.
Nah, langkah 2 duplikat sampai 3 berbeda konten. Langkah ketiga baru gitu ya. Duplikat adsetnya sampai 3. Oke. Nah, adset kedua pakai interest yang teman-teman mau. Misalkan interest A, misalnya ya. Nah, adset ketiga pakai interest B. Nah, setelah itu publish. Nah, teman-teman akan tahu dengan budget 50 apakah akan terpublish atau tidak. Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Terpublish atau tidak gitu ya. Biasanya kalau misalkan terpublish ya, nanti otomatis terpublish, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak terpublish biasanya ada notif merah sebelah sini, teman-teman. Nanti ada notif merah bahwa budget is low. Nanti ada notif kalau tidak cukup ya, budget 50.000 nanti keluar notif merah budget is low, minimum budget sekian. Nanti akan muncul sama Facebooknya disebutin. Nah, artinya teman-teman ternyata dengan 50.000 teman-teman akan tahu kira-kira berapa. Dengan begitu teman-teman akan tahu 50.000 itu cukup untuk berapa adset, berapa ads. Nah, dengan begitu teman-teman bisa mengasumsikan nanti kalau misalkan saya ingin buat 10 adset dengan sama 3 ads, masing-masing adsetnya, kira-kira berapa anggarannya. Nah, begitu maksud saya. Jadi dengan 50.000 akhirnya teman-teman tahu berapa jumlah adset dan ads yang bisa dibuat. Oke guys, itu jadi saya sudah sampaikan langkah membuat iklan Facebook Ads-nya dengan budget 50.000. Cuman karena ada kendala ya di payment methodnya, kebetulan saya akun baru belum dimasukkan ya kartunya. Jadi nanti di lain kesempatan saya akan coba ya bikinkan lagi. Yang pasti sih saya memang tujuannya di sini jadi video ini adalah supaya teman-teman tahu gitu ya, dengan 50.000 itu bisa jadi berapa adset dan berapa ads gitu ya. Jadi untuk bisa memperkirakan ketika teman-teman ingin membuat banyak adset berarti butuh budget berapa gitu. Nah, dan adapun untuk settingannya saya sudah jelaskan ya bagaimana langkah membuat Facebook Ads untuk pemula di video sebelumnya. Bagaimana menentukan interest juga sama gitu ya, karena teknik saya seperti itu teman-teman. Jadi semuanya sudah sama, isian untuk adsetnya kayak apa sudah dibahas ya. Di bagaimana cara menentukan interest, tonton saja video itu. Kemudian membuat ads kontennya juga sudah saya bahas. Kemudian melakukan retargeting sudah saya bahas di video. So teman-teman sebetulnya di channel saya sudah lengkap khusus untuk pemula gitu ya. Dan memang teknik ini saya pakai sampai sekarang sebetulnya ya, bukan hanya untuk pemula sebetulnya teman-teman ini bocorannya ya. Jadi udah sangat lengkap banget gitu ya di sini. Dan terima kasih jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan klik like ya, share. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe supaya saya pun semangat untuk terus membagikan hal-hal baik ya, tips dan trik buat teman-teman semuanya. Dan ini juga di era digital pasti akan bermanfaat. Oke, terima kasih. Mohon maaf karena ada sedikit kendala. Semoga tidak membuat teman-teman patah semangat karena isiannya, jeroannya, adset dan ads itu saya sudah jelasin di video sebelumnya. Silahkan tonton gitu ya. Oke, sampai jumpa di next video. Terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia teman-teman, bagaimana 50.000 bisa dipakai untuk budget Facebook Ads dan apa yang bisa dilakukan dengan 50.000 pada iklan Facebook Ads teman-teman.
Ternyata bisa teman-teman lihat sendiri, tadi kita sudah praktikkan bersama. So, buat teman-teman yang merasa punya budget minimal dalam beriklan, silahkan bisa gunakan budget yang sangat ringan. Contohnya dengan 50.000. Baik teman-teman semuanya, dan untuk kali ini videonya tentang itu. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Dan jika ada saran, silahkan tulis juga di kolom komentar. Jika bermanfaat, teman-teman merasa bermanfaat, ini bisa di like, kemudian di share. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.